saat ini nih, kita nih udah hidup di era 1,2 derajat Celcius loh. Hanya tinggal sedikit lagi nih, 0,3 derajat. Ini benar-benar masa yang kritis gitu. 8 tahun dari sekarang sampai 7 tahun ya, 2023 sampai 2030. So, cutting emission by half by 2030 has to be achieved by all of the nations, right? In order for us to limit the global temperature rise not more than 1.5%. Selamat datang di FPCI Net Zero Pod, di mana kita akan mengulik lebih dalam dari A sampai Z mengenai aksi untuk net zero di Indonesia. Perkenalkan, saya Kiara dari FPCI Climate Unit. Dan teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu spesial sekali, yaitu Pak Arief Wijaya dari World Resources Institute Indonesia. Pak Arief, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih Mbak. Bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah baik juga. Ya. Pak Arief, jadi hari ini kita akan mendiskusikan lebih dalam nih Pak mengenai of course climate crisis, dan mungkin kita akan touch upon sedikit aspek-aspek dari mungkin climate diplomacy dan juga mengenai global stocktake ya Pak. Oke. Nah, mungkin beberapa dari kita juga pernah dengar ya bahwa carbon budget bumi ini itu sudah sangat menipis dan mungkin akan habis di tahun 2030, yaitu 8 tahun lagi ya Pak, kurang dari 10 tahun lagi. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak sih Pak, kenapa waktu kita semakin singkat, dan juga apakah memang is it a now or never situation? Bisa diceritakan nggak Pak, mungkin sains atau logika di baliknya? Oke, terima kasih. Baik, ini saya coba jelaskan sedikit gitu ya. Jadi memang betul yang data yang disampaikan gitu, dan dari hasil riset IPCC yang terakhir, jadi Intergovernmental Panel on Climate Change gitu ya, itu memang disebutkan bahwa even dengan ambisi global untuk mengurangi emisi di tahun 2030, itu temperatur bumi masih akan naik antara 2,8 sampai 3,2 derajat Celcius. Yang perlu kita pahami saat ini, itu adalah saat ini nih, kita ini udah hidup di era 1,2 derajat Celcius loh. Sejak tahun 1850, yaitu berawalnya masa industri, ya kan? Jadi kalau misalkan targetnya IPCC atau target kita itu membatasi kenaikan temperatur global sampai tidak lebih dari 1,5 derajat guna menghindari krisis atau dampak perubahan iklim yang jauh lebih besar, jauh lebih devastating gitu ya, lebih hazardous, ini memang hanya tinggal sedikit lagi nih, 0,3 derajat. Jadi kalau tadi dikatakan 8 tahun lagi carbon budget kita habis gitu ya untuk 1,5 derajat, it really makes sense gitu. Dan ini benar-benar masa yang kritis gitu. 8 tahun dari sekarang sampai 7 tahun ya, 2023 sampai 2030. Kenapa kritis begitu? Karena memang negara-negara ini kan sudah menyampaikan komitmennya gitu ya. Komitmen perubahan iklim mereka. Mereka mengatakan ingin mengurangi emisi gas rumah kacanya secara bersama-sama gitu ya. Ada pelaporan NDC, negara-negara itu berkomitmen mengurangi emisi setiap 5 tahun, yang kemudian juga akan dievaluasi setiap 5 tahun. Nanti kita akan diskusi dengan masalah global stocktake juga gitu ya. Dan di saat yang bersamaan, negara-negara juga sudah submit yang namanya long term climate strategy atau LTS. Indonesia sendiri juga sudah submit laporan LTS dan berkomitmen pemerintah saat ini mengurangi atau mencapai target emisi nol bersih sebelum tahun 2060. Which is actually this is 10 years a bit later than yang digariskan oleh Paris Agreement, di mana mestinya net zero emissions itu dicapai di tahun 2050. But it's okay gitu ya. Kalau memang ini yang ingin dicapai, tetapi permasalahannya nanti adalah how really to plan, the government to plan and to implement and to achieve the targets. Dan ini nanti yang membutuhkan kerjasama bareng di antara kita semua. Gitu. Oke, thank you Pak for your answer. Nah, tadi dari jawaban Pak Arief sendiri kan menyebutkan banyak sekali hal yang terkait dengan mungkin diplomasi iklim seperti perjanjian Paris, kemudian juga tadi menyebutkan bahwa negara-negara di dunia ini dari perjanjian Paris tersebut ya berkomitmen gitu ya dengan mensubmit target NDC mereka gitu. Kalau tidak salah ada sekarang sekitar 195 negara. Nah, mungkin pertanyaan saya sekarang adalah
tadi kita bicara tentang perjanjian Paris di COP21 beberapa tahun lalu. Sekarang kita menuju ke COP28, COP28 di Dubai. Betul. Nah, salah satu isu yang sering naik sekarang gitu kalau kita bicarakan tentang COP28 adalah mengenai global stocktake, Pak. Mungkin Pak Arief bisa ceritakan nggak sebenarnya apa sih global stocktake itu dan bagaimana global stocktake ini bisa turut mempercepat atau mengakselerasikan aksi-aksi iklim di Indonesia dan nggak hanya Indonesia tapi juga global. Oke, baik, terima kasih. Jadi global stocktake itu sendiri adalah sebuah proses yang diatur oleh Perjanjian Paris untuk mengevaluasi kemajuan masing-masing negara yang sudah komit dalam Perjanjian Paris dalam hal mengurangi emisi gas rumah kaca mereka, gitu ya. Utamanya sebenarnya lebih narrow lagi, global stocktake ini adalah upaya untuk mengassess seberapa jauh sih sebenarnya komitmen negara-negara yang tertuang di dalam dokumen NDC mereka itu benar-benar dicapai atau diimplementasikan, diaktualisasikan. Like for example, Amerika itu komit untuk mengurangi emisi 50 hingga 52% di tahun 2030. Now, di tahun ini, karena ini adalah merupakan proses global stocktake yang pertama, gitu. Jadi proses penilaiannya sendiri itu sudah dimulai di tahun 2019 sebenarnya, yang itu nanti akan picking up di tahun 2023 dan dilaporkan. Sebenarnya Amerika ini in reality mereka sampai tahun 2023 atau sebelum 2023 mereka sudah sudah mencapai target penurunan emisi berapa? Is it aligned with their target to achieve 52% by 2030 gitu ya? Indonesia dengan NDC yang terakhir itu kan 33% dan 42% ya, 33,89 sampai 42 atau 43% lah. Let's say di antara segitu. Nah, government itu self-reporting memang menyatakan bahwa target pengurangan emisi mereka kalau saya tidak keliru di tahun 2020 atau 2022 itu sekitar 27%. Which is actually align lah ya dengan target di 2030 yang sekitar 33% atau 32%. Nah, tetapi kita assess nih 195 negara tadi seperti dikatakan oleh Sabrina gitu kan. Nah ini kalau nanti diakumulasikan semua, ini align nggak sih dengan target Perjanjian Paris di mana 2030 seharusnya secara global untuk mengurangi atau membatasi kenaikan temperatur bumi tidak lebih dari 1,5 derajat, itu bersama-sama kita semua atau negara-negara ini harus mengurangi emisinya itu adalah 50%. So cutting emission by half by 2030 has to be achieved by all of the nations, right? In order for us to limit the global temperature rise not more than 1.5%. Nah, ketika nanti di tahun 2023 ini selesai, accumulated final reportnya global stocktake, ternyata dilihat, wah ini kayaknya nggak kecapek nih gitu ya kan. Kita udah ngelihat ternyata kita mau nyampe 50% di 2030, pemotongan cutting emisinya gitu ya. Ternyata di sini hasil penilaian bersama-samanya global stocktake menyatakan baru katakan 10%. Padahal tinggal 7 tahun lagi gitu kan. Nah ini yang kemudian nanti menjadi bahan evaluasi. Apa yang harus dikerjakan bersama-sama, ya, kebijakan apa yang harus diformulasikan bersama-sama. Intinya adalah identifikasi gap, kemudian find a better ways to accelerate climate mitigation and adaptation policies gitu kan. Jadi bagaimana ketika ternyata ada gapnya, ini berarti kita harus lebih kreatif kan untuk berupaya mencapai target 2030 tadi. Jadi secara mudah kira-kira seperti itu ya bahasanya. Identifikasi mengakses komitmen negara, mengidentifikasi gap, kemudian menemukan solusi gitu ya, policy-policy apa gitu ya, sehingga bisa mempercepat pencapaian target tersebut. Oke, thank you Pak Arief. Nah mungkin saya punya pertanyaan juga yang mungkin masih terbilang berhubungan lah dengan tadi penjelasan Pak Arief. Kan tadi kalau misalkan global stocktake ini seperti assessment tapi di level dari semua negara-negara yang sudah komit target mereka masing-masing ya Pak. Nah mungkin kalau seperti saya orang biasa yang mungkin masih pemuda Indonesia gini ya, kan kita juga belajar tentang climate dan aksi iklim Indonesia, misalkan we look up things on the internet, dan salah satu sumber juga yang menurut saya sering banget dibahas adalah mengenai tentang dari sumbernya adalah Climate Action Tracker di Indonesia. Dan itu kan disebutkan bahwa Indonesia itu sebenarnya masih highly insufficient gitu climate actionnya. Dari sini, ini mungkin seperti global stocktake
kecil-kecilan ya Pak, tapi saya mau mendengar pandangan dari Bapak. Kalau menurut Pak Arief sendiri, sejauh mana gitu asesmen dari Pak Arief, sejauh mana aksi iklim kita ini align dengan let's say perjanjian Paris 1,5 derajat, dan juga mungkin apa gitu PR terbesar kita untuk mencapai hal tersebut? Oke. Well, berarti dua pertanyaan ya. Yang pertama saya coba jawab dulu, bagaimana sebenarnya ambisi target iklim kita gitu ya. So far menurut saya pemerintah ini sudah melakukan banyak hal yang cukup baik begitu kan ya. Jadi ada beberapa, tadi disampaikan Pak Luhut juga kan di pagi hari, bahwa pemerintah melakukan banyak hal terkait dengan upaya untuk transisi energi, kemudian hal-hal lain gitu ya, menjaga konservasi hutan serta mangrove dan seterusnya lah begitu. Tetapi kebijakan pemerintah ini sebenarnya sudah cukup align guna mencapai target NDC-nya, gitu kan. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini ada dua sektor utama yang menjadi yang contribute ke emisi gas rumah kaca, yaitu sektor energi dan sektor kehutanan serta tata guna lahan. Saat ini dengan tidak adanya kebakaran besar sejak tahun 2016, itu sektor energi memang sudah naik menjadi top contributor untuk emisi gas rumah kaca di Indonesia. Dan even di tahun 2030 nanti, sektor energi juga diprediksi akan terus naik sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Artinya adalah transisi energi menuju energi bersih dan terbarukan itu menjadi sangat krusial. Nah, ini yang pertama gitu ya. Jadi beberapa kebijakan sudah dilakukan lah. Jadi tadi juga disebutkan di diskusi yang sebelumnya gitu ya. Ada upaya pemerintah untuk segera meluncurkan RUU EBT itu satu. Kemudian yang sekarang lagi hot ini adalah yang dikatakan JETP, Just Energy Transition Partnership, di mana IPG countries gitu ya, ada negara-negara G7 plus beberapa negara lain, Norway dan seterusnya, EU dan seterusnya, ini berupaya untuk memberikan dukungan kepada Indonesia dalam skema transisi energi gitu ya, bantuannya sekitar 20 miliar US dollar, tetapi tentu ini tidak akan cukup gitu karena sekarang 60-70% pembangkit listrik di Indonesia itu sendiri masih berbasis batu bara, sehingga untuk early retirement atau untuk mentransisikan itu dibutuhkan investasi yang jauh lebih besar. Di sektor kehutanan tata guna lahan, pemerintah sudah cukup baik menurut saya gitu ya untuk mengurangi deforestasi. Jadi 5 tahun terakhir deforestasi di Indonesia terus menurun hingga di level sekitar 100 ribuan. Di tahun 2016 itu sekitar hampir 2 juta hektar itu hilang karena deforestasi, kebakaran hutan dan seterusnya. Jadi ini pencapaian yang cukup baik lah. Itu satu. Artinya kalau dikatakan komitmennya sendiri ini sudah cukup baik. Tetapi target NDC kita ini kan juga masih antara 32 sampai 43% di tahun 2030, ya kan. Nah, yang dijadikan referensi oleh Climate Action Tracker itu adalah target Paris Agreement yang 1,5 derajat tadi, di mana 2030 setiap negara itu harus mencapai penurunan emisi 50%. So this is actually one of the reason why Indonesia dikatakan highly insufficient gitu kan, target NDC-nya gitu ya. Make sense kalau memang referensinya ke sana. Dan memang betul gitu ya, karena saya kira pemerintah memang perlu lebih ambisius dari targetnya dalam menetapkan targetnya. Tetapi target yang sekarang pun menurut saya juga sudah cukup ambisius. Yang perlu kita lakukan bersama-sama sebenarnya gitu ya, itu adalah membantu pemerintah bagaimana kemudian mereka bisa mencapai target perubahan iklim ini gitu ya. Oke, thank you so much Pak Arief. Nah, mungkin apa langkah strategis yang bisa kita lakukan dan mungkin low hanging fruits gitu yang bisa kita ambil untuk mendukung hal ini. Dan ini mungkin bisa menjadi sekaligus closing question kita kali ini ya Pak. Siap. Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi langkah strategik yang bisa kita lakukan, paling nggak perlu menjadi prioritas pemerintah gitu ya. Tahun depan kan pemilu ini. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pesan juga gitu ya bagi siapapun calon presidennya bahwa tidak hanya mencapai target pertumbuhan ekonomi, tetapi target untuk menjaga lingkungan, menjaga hutan dan sumber daya alam yang masih tersisa, serta kesejahteraan sosial ini juga perlu menjadi prioritas untuk calon presiden atau administrasi berikutnya, gitu ya. Kebetulan kami juga mendukung ini Bappenas dalam menyusun RPJPN, jadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Di mana dan kita sangat happy gitu ya
Karena di dalam rancangan RPJP yang baru ini, gitu, yang sudah masuk dalam tahap konsultasi publik, itu salah satu target atau sasaran dari rencana pembangunan jangka panjang Indonesia hingga tahun 2045 adalah mengurangi emisi total dan intensitas emisi. Gitu ya. Ini dua hal yang berbeda. Emisi berarti emisi absolutnya, dan intensitas emisi adalah emisi per kapitanya juga akan turun. Sehingga penggunaan emisi itu akan lebih penggunaan sumber energi dan seterusnya yang mengeluarkan emisi itu akan lebih efisien begitu ya. Nah, ini adalah salah satu sasaran makro dari target pembangunan jangka panjang Indonesia yang nanti akan tentu dijelaskan lagi arahnya di RPJMN selanjutnya, dan ini akan menjadi tugas Presiden atau pemerintah berikutnya gitu ya. Nah, yang bisa kami catat gitu ya, paling tidak 3 hal apa yang perlu menjadi langkah strategis pemerintah ke depan gitu ya, atau Indonesia ke depan untuk 5, 10 tahun atau bahkan 20 tahun, let's say 10 tahun ke depan lah. Yang pertama ini adalah mempercepat laju reforestasi hutan dan lahan-lahan kritis, serta menjaga deforestasi hutan atau kehilangan tutupan hutan di Indonesia itu pada level yang sangat rendah gitu ya. Rendah ini mungkin di bawah 100.000 hektar per tahun gitu ya. Sebagai gambaran saja, Indonesia itu punya hutan sekarang masih tersisa sekitar 90 juta hektar. Dan 20 tahun yang lalu kehilangan hutan kita itu bisa sekitar antara 5,5 juta sampai 1 juta hektar per tahun. Sekarang ini levelnya hanya 100.000 hektar per tahun. Jadi sudah turun lebih sangat jauh gitu ya. Nah, reforestasi ini kenapa penting? Karena dari 90 juta hutan yang masih tersisa, itu sekitar 40%-nya itu sudah terdegradasi. Gitu, sudah terganggu karena adanya selective logging gitu ya. Penebangan kayu, karena ada pengembangan jalan dan seterusnya gitu. Nah, ini yang perlu perlu dikembalikan fungsinya, perlu direforestasi gitu ya. Dan memang pemerintah membutuhkan bantuan di sini karena target reforestasinya cukup tinggi, tetapi dana yang tersedia, dana dari APBN dan dari pemerintah ini juga cukup terbatas, sehingga dibutuhkan ini kemudian kerjasama dengan private sector, butuhkan kerjasama internasional gitu ya, untuk kemudian creating sumber-sumber pendanaan yang kreatif. Jadi kayak blended finance, public-private partnership is really needed on this front gitu ya. Sama seperti ketika ESDM gitu berupaya atau pemerintah berupaya untuk transisi energi, maka investasi asing, kerjasama dengan donor internasional itu dibutuhkan. Nah, kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. 2015-2016 itu karena kebakaran yang sangat panjang gitu ya, karena kekeringan yang sangat panjang disebabkan karena musim kering yang panjang El Nino gitu ya, dan ini merupakan dampak logis dari krisis iklim yang terjadi, mengakibatkan musim kekeringan di Indonesia itu berlangsung lebih sering sekarang, lebih frekuen gitu. Akibatnya Indonesia lebih prone, lebih vulnerable terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan-lahan gambut yang sudah dikeringkan gitu. Nah, saat ini pemerintah juga sudah berupaya untuk mengurangi atau memitigasi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Ke depannya kebijakan-kebijakan serta hal-hal lain yang dapat yang bertujuan untuk mengurangi kebakaran hutan ini juga perlu terus diutamakan gitu ya. Jadi forest fire prevention is really a crucial policy supaya kita bisa mengurangi emisi dari sektor kehutanan. Yang kedua, langkah strategiknya adalah dekarbonisasi sektor energi. Saya sudah jelaskan tadi, pemerintah berupaya untuk mencapai renewable energy mix 23% di tahun 2025 dan saat ini baru 12%. Ini yang harus diakselerate, harus dipercepat gitu ya. JETP yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ini merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan untuk akselerasi transisi energi menuju energi bersih dan terbarukan. Dan yang ketiga, ini adalah menciptakan ekosistem pendukung untuk dekarbonisasi industri. Sektor industri adalah sektor pengemisi terbesar, ya, subsektor pengemisi terbesar dari sektor energi. Sehingga dengan mendekarbonisasi sektor industri di Indonesia,
ya terutama dari pemanas industri, boiler dan seterusnya gitu ya. Ini menjadi salah satu hal yang krusial untuk bisa mengurangi emisi dari subsektor industri tersebut gitu ya. Saya kira saya cukupkan di situ dulu gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Arief atas jawabannya dan ngobrolan singkatnya. And everybody, let's support Indonesia Net Zero 2050 and see you on the next episode.